الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Ramadan adalah bulan kesabaran, di mana pada bulan ini kita dilatih kesabaran kita. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut akan keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah balasannya, surgalah ganjarannya. Dalam hadis dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan, dan Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita berpulang daripada berjihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat pun bertanya, apakah yang lebih besar daripada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, jihad yang besar adalah bukan jihad melawan musuh, akan tetapi jihad melawan dirimu sendiri, nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Jikalau kita dapat menawan hawa nafsu kita sendiri, maka berarti kita telah melakukan jihad yang sangat besar. Sabar kita butuhkan dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan di luar Ramadan. Ulama membagi sabar menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salat 5 waktu butuh kesabaran. Kita sibuk tidur di pagi hari, akan tetapi azan berkumandang, maka perlulah kita berjihad. Jikalau kita sedang asik di kantor, ada waktu luang, kita membaca Al-Quran sebentar saja, maka butuhlah kita sebuah kesabaran untuk melakukan sebuah ketaatan. Begitu pula puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun pada suatu malam sehingga kakinya bengkak hatta tarima qadamah. Lantas apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai baginda, kamu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa kamu melakukan ini? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afalam akuna abdan syakur. Tidaklah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ingatlah, syukur dan kesabaran tidak dapat dipisahkan. Orang yang kaya butuh kesabaran. Orang yang miskin juga butuh kesabaran. Orang yang memiliki jabatan butuh kesabaran. Orang yang tidak mempunyai kedudukan pun butuh kesabaran. Orang yang sehat butuh kesabaran. Orang yang sakit pun butuh kesabaran. Yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sabar dalam maksiat adalah kita bersabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Akan tetapi kita diperintahkan untuk bersabar meninggalkannya. Dahulu kita suka minum minuman keras, maka kita tinggalkanlah dengan kesabaran. Dulu kita tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau sholat hanya seminggu sekali, bahkan sholat hanya pada bulan Idul Fitri dan Adha saja, maka bersabarlah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran. Selanjutnya adalah sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah,
Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji rahimahullah mengatakan bahwasannya as-sabru kaddawa, al-bala kaddawa, dari sebuah penyakit. Bahwasannya ujian adalah sebuah obat. Sebagaimana obat menyembuhkan penyakit, maka untuk menghilangkan segala penyakit yang ada pada diri kita, kita harus minum obat, yaitu ujian. Pahit rasanya, tapi membawa dampak yang sangat baik. Jikalau kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah musibah, maka sudah sepantasnya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hakikat sabar adalah ketika orang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada pertama kali ditimpa musibah oleh Allah, dia langsung bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran adalah ketika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, marilah kita tumbuh bersama. Dengan kesabaran ini kita hidupkan Ramadan kita, agar Ramadan kita lebih berarti dan lebih bermakna. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.